Baik, terima kasih Kak Fema. Karena kita tidak ada perdebatan tentang tema ini, maka kakak jadi narasumber di sini. Nanti kalau ada orang Kristen yang berbeda, silakan kakak jelaskan ke mereka ya. Karena Oh, lebih pantas orang Kristen menjelaskan Bible-nya ketimbang saya. Karena orang Kristen ini kak, jangankan orang Islam yang menjelaskan, orang Kristen yang doktoral aja menjelaskan imannya, apalagi Herder Sikudis ya kak, nggak diterima, apalagi saya sebagai orang Islam. Jadi lebih etisnya kakak Fema sebagai Kristen jelaskan kepada orang Kristen lainnya yang mengatakan bahwa Yesus bukan ciptaan. Oke kak Fema? iya. Siap kakak di sini. Artinya kita jadikan kakak Fema sebagai narasumber. Oke John Wick, silakan. John Wick ini pendusta teman-teman ya. Kemarin dia taping di apa namanya di postingan-postingan TikTok, terus dia bilang gini, tadinya aku Islam terus pindah Katolik, padahal dia Kristen dari lahir. Nggak tahu ya, karena boleh dusta dalam segala hal dia kayak gini ya. Ya itulah mungkin ya, kita nggak tahu. Oke John Wick, di sini Kak Fema Kristen, dia mengatakan Yesus ciptaan dan bukan Tuhan. Silakan tanggapi. Oke, saya mau bertanya dulu sama siapa ya? Ini Unira Ripa ya. Kak Fema di sini narasumber terkait tentang Yesus ciptaan dan bukan Tuhan. Kalau dengan saya boleh, tapi dengan catatan kamu buka kamera dulu. Kalau kamu nggak bisa buka kamera, nggak bisa diskusi dua arah. Tapi kalau mau bertanya saja boleh. Mau bertanya saja ke saya, bukan ke Kak Fema. Kamu sepakat nggak kalau Kak Fema mengatakan Yesus itu adalah ciptaan dan bukan Tuhan tapi utusan? Gimana? Saya tidak sepakat dengan Yaudah, statement silakan itu. kamu bantah dulu Fema Kak dulu. Fema, baru diskusi sama saya. Silakan Kak Fema ngobrol dulu dengan John Wick. Ya, kalau saya semua berdasarkan ayat-ayat di Alkitab ya. Jadi coba Bang John Wick itu buka eh, Yohanes 12 ayat 49 dan 50. Mau dibaca silahkan atau saya sadur aja bahwa intinya di ayat itu mengatakan semua yang kata Yesus, semua yang aku lakukan, semua yang aku katakan, semua dari Bapa yang mengutus aku. Jadi Yesus sendiri mengaku loh bahwa Yesus itu utusannya Bapa. Ya, jadi yang nggak setuju dengan ayat itu bagaimana? Yang fenomenal ayat Yohanes 17 ayat 3. Engkau harus mengenal satu-satunya Allah yang benar dan Yesus Kristus yang diutus. Inilah hidup yang abadi itu, bahwa engkau harus mengenal satu-satunya Allah yang benar. Mengapa di sana disebutkan satu-satunya Allah yang benar? Karena memang Allah cuma satu, Esa. Di mana Yesus mengatakan Allah itu Esa? Di Markus 12 ayat 29 dan 32 itu percakapan ahli Taurat, ahli hukum Taurat dan Yesus. Nah, itu yang mengatakan ahli hukum Taurat. Yesus mengatakan bahwa Allah Israel itu Esa. Disautin oleh ahli hukum itu mengatakan benar bahwa Allah Israel itu Esa dan tidak ada Allah lain selain Dia. Jadi Yesus dan Allah Israel atau Yesus dengan Bapa itu antara Bapa dan anak. Anak yang diciptakan ya, tadi ayat sudah dibacakan. Ini untuk netizen yang tadi sudah dengar sebelum Bapak datang di Amsal 8 ayat 22 dan 23 menjelaskan bahwa Yesus diciptakan sebelum bumi ada. Seperti itu ya. Jadi ayat-ayat yang penjelasan saya sebenarnya sesuai dengan ayat-ayatnya, tidak di luar ayat tersebut. Dan dari Kejadian sampai Wahyu, Yesus itu adalah kalau di bahasa Alkitab yang pertama kali ditulis, bahasa Ibrani, Yunani dan bahasa Aram, Yesus itu Tuan. Tuan. Mengapa Tuan? Dia Tuan itu dipersiapkan untuk pangeran ya. Tuan itu di sana dikatakan pangeran. Nah, ini kalau orang Kristen tahu nih, pangeran apa ini? Gini dulu Bu, saya potong sedikit dulu ya Bu ya. Boleh. Bapak sama Allah itu kok ada dua gitu? Saya mau bertanya sama Ibu. Ya memang. Yesus kan utusannya, otomatis dua dong, ada yang mengutus dan diutus.
Dan Bapa itulah yang Berarti tiga dong, tiga Yesus, tiga Kak dong kan Fema, gitu. izin saya mau ambil makanan dulu ke bawah lantai 2, boleh ya? Lantai bawah ya, sama John Wick. Jangan berantem. John Wick jangan kesurupan pneuma ya. Kak Fema orangnya santai ya. Bukan, Izin dulu ya. saya mau Izin bertanya. dulu. Iya, Kenapa iya, dia Uni, bertanya Bapa sama Tuhan itu sama Allah. Berarti ada 4 ini Yesus. Kok Kan jadi gitu. 4? Maksudnya siapa 4 itu? Coba sebut, pengen tahu aku. Kok Sekarang Bapaknya? di Alkitab itu kan sekarang itu kan ada Yesus, Bapa, Allah, Yesus. Bapak Ya kan? Yesus. Bapak ya Allah itu. Bapak itu ya Allah itu. Masa nggak tahu? Ya, sekarang jangan kita itu sebagai beragama Kristen jangan ditambah-tambahin Allah Bapa Tuhan Yesus, itu nggak boleh. Itu Loh, kalau siapa yang Yesus nambahin? Anda itu bukan roh, saya toh? roh yang diutus oleh Allah. Kalau sepengetahuan saya, Jadi gini Pak, pengertian Bapak ya. bukan Yesus itu titipan Bapa. Bapa itu apa? Bapa itu Ciptaan Bapa. Yesus tuh diciptakan, banyak ayatnya yang mengatakan Yesus itu diciptakan oleh Bapa. Asal-usul Yesus kan begitu. kalau Itu saya banyak tahu, ayatnya Pak. Itu banyak ayatnya justru yang mengatakan Yesus. Nanti dulu. Yesus itu utusan Allah. Iya, Allah Bapa. Allah Bapa di surga. Allah Nggak Bapa di ada surga dituliskan itu ya. Allah Bapa, Allah. Allah sama Bapa itu sama Pak. Oke, Yang lanjut. Jadi gini, dari Kejadian sampai Wahyu, aku sebut lagi tadi ya, dari Kejadian sampai Wahyu, yang Tuhan, yang Allah Bapa, yang harus disembah, itu adalah Dia, bukan Yesus. Yesus aja mengajarkan murid-muridnya agar menyucikan nama Bapa, agar menyembah Allah, ya kan? Di Matius 4 ayat 10, Yesus mengajarkan menyembah Allah. Bukan bilang nyembah aku loh di sana. Yesus itu selalu bilang menyembah Allah. Jadi ayat-ayat Alkitab itu tidak ada Yesus yang bilang menyembah aku, tapi Yesus mengajarkan kepada pengikutnya, kepada muridnya bahwa yang harus disembah itu Bapa, yang harus disembah itu Allah. Gitu ya. Itu ayatnya banyak. Kalau Bapak saya rasa udah katam lah baca Alkitab. Banyak ayatnya, tetapi memang disangkal. Kalau bilangnya Yesus itu Tuhan, itu nggak ada ayatnya justru Pak. Nah, saya mau jelaskan ke Bapak tadi, karena Yesus bilangnya Bapak bilang Putra, Allah, Roh Kudus. Ini saya jelaskan mengenai itu ya Pak John. Oke. Ya, Allah itu yang tadi disebut di ayat-ayat yang sudah saya sebut, bahwa Allah itu Esa, itu Bapa. Ya, Alkitab seperti itu. Yesus adalah putra yang diciptakan, yang keluar dari mulutnya Allah. Allah Bapa kalau menciptakan memang dari mulutnya, yang keluar dari mulut Bapa itu adalah firman. Mau menciptakan bukit-bukit, mau menciptakan langit dan bumi, memang keluar dari mulutnya Allah. Itu namanya firman. Nah, firman itu bisa menjadi langit, bumi, bintang. Bisa juga jadi Yesus. Ya kan? Ya. Ya, jadi Yesus jadi kronologi. Ya, kisahnya Yesus, asal usulnya Yesus itu adalah diciptakan yang tadi udah dibaca sebelum bumi ada. Nah, kalau Bapak dan saya nih klop nih kalau membicarakan masalah sebelum bumi ada udah pasti di surga. Karena Allah Bapa itu tempat tinggal tetapnya di surga. Jadi seperti setelah ayat 22 sama 27, nanti kalau Bapak baca di ayat 30 di pasal 8 tadi Amsal, di sana dikatakan Yesus sebagai anak kesayangannya. Jadi Yesus itu anak Allah yang diciptakan, yang diutus ke bumi untuk maksud dan tujuan Allah Bapa, penebusan, pengajaran kekristenan, bagaimana menyembah Allah, bagaimana menyucikan Allah, itu Yesus diturunkan untuk itu. Nah, akan saya baca satu ayatnya supaya nanti yang Kristen atau Uni juga bisa baca di
1 Yohanes 4 ayat 9 dan 10. Di sana dikatakan bahwa Allah Bapa mengutus putranya ke bumi untuk perdamaian penebusan. Nah, intinya kita sedang tidak membicarakan mengenai penebusan ya, tapi intinya bahwa Allah Bapa itu mengutus putranya ke bumi. Dan satu lagi ayat yang menjelaskan bahwa Yesus bukan Allah, yaitu di Yohanes 20 ayat 31. Bunyinya begini, ini kebetulan ayat hafalan saya nih, saya nggak sambil tidak membaca buka Alkitab. Di sana dikatakan, buku Yohanes ditulis atau kitab Yohanes ditulis agar semua orang tahu bahwa Yesus itu anak Allah. Melalui namanya orang mendapat kehidupan. Isinya seperti itu ya Pak. Jadi dijelaskan, sebenarnya Alkitab itu gamblang kok. Bahwa di sana dikatakan bahwa tulisan Gampang Yohanes kok. Ya kan Bu? ya, Gampang kok. Ya kan Bu? Gampang kok. Ya kan Bu? jangan Iya. dipelintir-pelintir ayat itu. Jadi Jangan dipelintir. Mm-mm. jadi klop. Gitu betul, klop ya. betul. Bahwa Gampang kok. dijelaskan ya. Sekali lagi, kitab Yohanes ditulis agar semua orang tahu bahwa Yesus Kristus itu adalah anak Allah dan melalui namanya mendapat kehidupan. Seperti itu ya. Jadi jelas anak Allah. Nah, anak Allah yang bagaimana? Anak Allah yang bagaimana? Kadang-kadang Muslim bilang, "Oh, Allah kok punya anak, Allah kok beranak." Kayak Itu kadang-kadang ya. benar, Tapi sudah itu dibaca roh, tadi oleh itu Umi roh Rika bahwa Allah, bukan anak Allah, Yesus itu roh diciptakan. Allah. Itu udah salah kaprah Pema itu, salah kaprah. Itu dengan sejarah pengetahuan Anda, tafsir Anda itu Nggak kamu nafsir. salah. Saya tidak nafsir-nafsir ya. Itu persis seperti ayatnya, Pak. Iya, betul. Tapi tafsiran Anda itu salah. Nggak nafsir, Pak. Yesus itu Nggak nafsir. roh dari Sesuai, Pak. itu kamu itu udah salah menafsirkan itu. Kamu bilang tadi apa ya? Sesuai ayatnya. Mengatakan itu. Kalau memang Kayak sesuai ayatnya ayatnya, jangan disangkal yang ya, kamu Pak. Ayat katakan jangan itu disangkal. pasti harus ada sesuai dengan di dalam Alkitab kan gitu. Ini kan kamu baca tapi kamu tafsirkan Nggak nafsir kan kan? gitu. Enggak. Sesuai aja. Dengan sepengetahuan kamu itu kamu udah salah apa itu salah tafsir. Coba menurut Uni Rifa gimana itu? Orang Yesus memang di sana dikatakan Memang utus. itu yang saya hadapi selama 7 tahun, Bunda. Ya. Tertulisnya Yesus berkata, aku anak bentar dulu John Wick. orang Islam John itu Wick, mana? kamu jangan kayak Mana gitu. mungkin orang Bu itu Fema nanya mengetahui ke saya. agama Kristen. Heran Ya, kalau saya orang seperti ini. Islam ya Bentar, Pak Kristen ya John. Saya Kristen, ditanya ya kan? sama Ibu Nah, Fema, itu udah berbeda, kamu kok udah malah salah Loh, udah salah kok kayak akidah itu. gini? Lucu. John Wick kalau nggak sanggup menghadapi Bu Fema, nggak usah kesurupan. Kan sudah Saya bilang jangan bukan kesurupan. nggak sanggup. Ya tapi gantian dengan dulu, orang sejarah juga mau apanya itu, ngomong. Kau dikasih izin ngomong malah yang ditanya Bu Fema tuh aku. Inilah kenapa aku tuh kadang keras dan kasar kepada orang-orang sudah tua tapi kayak bocil, bahkan lebih hebat bocil loh, bisa sopan. Ini kita yang ditanya loh, dia yang jawab. Bu Fema nanya, bagaimana ini pendapat Uni Rifa? Saya jawab, ini yang saya hadapi selama 7 tahun Bu. 7 tahun saya bingung dengan orang-orang Kristen. Tertulisnya Yesus berkata, aku anak manusia dituduh Tuhan. Tertulisnya Yesus utusan dituduh yang mengutus. Tertulisnya Yesus itu apalagi ya tadi itu tuh ciptaan, katanya menciptakan. Ini yang saya lakukan Bu Fema. Saya sudah lebih dahulu melakukan itu daripada Saya Bu Fema menjelaskan gitu loh. sedikit ya sama Pak John. Sama Pak John. Silakan. Nah, tadi yang kita baca bahwa Yesus sudah diciptakan sebelum bumi ada. Nah, sebelum bumi ada itu di surga. Sedangkan surga itu adalah tidak manusia jasmani seperti ini. Seperti kulit dan daging seperti kita ini. Yesus itu diciptakan itu roh. Roh itu seperti malaikat. Ada tapi tidak kelihatan oleh kasat mata kita. Ada tapi tidak kelihatan mata kita. Roh. Nah, sekarang supaya semoga bisa paham Pak John bahwa di Lukas 1 ayat 30 sampai 38 itu kisah kelahiran Yesus ya, melalui Yesus dilahirkan melalui rahim perawan suci Maria. Nah, dengan mujizat Allah Bapa merubah secara mujizat, merubah Yesus yang tadinya roh di surga yang diciptakan sebelum bumi ada tadi
melalui rahim dipindahkan menjadi manusia biasa kayak kita. Yesus waktu turun di bumi tubuhnya seperti manusia biasa kayak daging dan kulit seperti kita. Bedanya Yesus itu suci dan tidak berdosa, tapi secara tubuh sama manusia biasa seperti kita begini. Nah, kalau menurut kepercayaan Pak John, yang masuk ke rahim Maria itu adalah Allah itu sendiri masuk ke dalam perutnya rahim Maria. Padahal dengan ayat yang tadi udah kita baca, Yesus diciptakan sebelum bumi ada itu, Yesus sudah ada. Nah, Yesus itulah yang sebelum bumi ada itulah yang dipindahkan secara mujizat oleh Allah Bapa masuk ke dalam rahim perawan suci Maria menjadi manusia. Itu seperti itu. Dan di sana jelas dikatakan bahwa yang akan lahir itu kudus anak Allah. Jadi Yesus itu kudus anak Allah yang kudus lahir ke bumi. Itu janji-janji Allah Bapa untuk Mesias. Seperti itu. Ayat-ayat jelas itu. Begitu ya. Nah, kalau satu lagi Udah ada mencret ayat dia, yang Bu. jadi Bu, dia udah mencret. Tak sanggup dia menghadapi kenyataan, Bu. ya, jadi Itu, ini Bu, juga orang-orang yang tidak sanggup menghadapi kenyataan gitu, Bu. Kalau nggak ngamuk, kalau nggak mencret, kabur gitu, Bu. tadi Emang ada aneh. netizen bilang Bu Vena pendeta. Bukan, saya penginjil aja. Saya penginjil aja bukan pendeta. Oke nih, Bu, saya sapa lagi nih tamu yang baru masuk nih. Halo, Edison. Agamanya apa? Bu, saya sambil sarapan ya, Bu ya. Tadi sebenarnya saya harusnya udah makan. Ya, monggo, saya juga sambil nyemil kok ini. Saya udah lewat, Bu, sarapannya, harusnya udah makan siang nih, tapi udah terlambat. Ya, Pak Edison, agamanya Pak, apa? Assalamualaikum, saya Muslim Uni. Ya, ada yang mau disampaikan, Pak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada di sebelah saya nih mau minta sampaikan, katanya tolong ditanyakan sama yang Kristen melalui Uni kan, katanya mana datanya, katanya yang Yesus diutus Allah Bapa turun ke rahim Maria itu mana datanya, katanya kata siapa itu, katanya apa kata pendeta aja, apa ada datanya khusus bahwa Allah Bapa mengutus Yesus lahir ke rahim Bunda Maria itu. Ya, silakan dijawab Kak Fema. Udah itu aja ya, Bang ya. Ulangin Ya, lagi. ya, ya. Yuk. Boleh Kasih. Uni, luruskan Uni. Biar aja Kak Fema, saya bukan Kristen. Biar aja Kak Fema yang jawab. Silakan. Makasih ya. Iya. Nggak ada urusan saya jelaskan Kristen, teman-teman. Saya Islam ya. Kalau tentang Islam semampu saya bisa jawab. Tapi kalau untuk Kristen biar aja Kak Fema yang jelaskan. Dia Kristen. Ya, boleh. Tadi Silakan Kak Fema. saya lagi ngetik. Pertanyaannya gimana ya? Pertanyaannya gini Kak Fema, mana ayat yang mengatakan bahwa Yesus diutus ke rahim Maria gitu? Di ayat yang tadi saya sebut, Lukas 1 ayat 38 sampai Sebenarnya nggak perlu dijawab sih. Yang penting kita sama-sama percaya, Islam dan Kristen percaya Yesus utusan. Udah itu aja. Itu nggak penting sebenarnya. Yang penting kan Islam Kristen percaya kalau Yesus adalah ciptaan. Itu aja. Jadi Ya, itu kenapa saya bilang yang Islam tuh kita fokus kepada tema. Tema kita adalah Yesus ciptaan itu loh teman-teman Islam. Jangan diperlebar ya. Tema kita Yesus ciptaan itu dulu ya. Si John Wick tadi mencret. Nah ini kita sapa nih, harap berkat agamanya apa? Kak Fema standby, di mute dulu kakak biar nanti. Harap berkat agamanya apa? Ya, selamat pagi ini. Saya Pagi. Kristen Katolik. Kristen Katolik, oke. Yesus adalah ciptaan menurut pandangan Kak Fema dan apa yang kami lihat di dalam Bible Anda. Ada mau ditanggapi, mau dibantah? Saya mau nanya-nanya aja ke Mbak Fema. Boleh. Ya. Kakak Fema standby, lanjut. Saya besarkan kakak berdua dan silakan yang sopan, teratur di Komal Islam kami berikan kalian kesempatan untuk sama-sama saling memberikan paham ya. Saya sambil sarapan ya, sarapan alpukat teman-teman. Lanjut Kak Fema dan berkat. Tapi saya sapa dulu nih, ada tamu langganan ya, Putra Jaya. Putra Jaya, kalau tetap mau di sini jangan ganggu orang lagi ngomong, jangan motong-motong ya. Ingat terus marah-marah kamu. Itu bukan marah, kok nggak bisa bedain mana marah mana penegasan sih? Saya bilang sebagai moderator dan narasumber dan juga orang yang diberi kuasa di Komal ini, saya bilang Anda kalau mau standby di sini jangan diganggu Kak Fema dan harap berkat bicara, jangan memotong mereka. Minta izin kalau mau potong, oke?
Iya, tapi nanti Anda juga harus fair, jangan egois ya. Enggak, Anda tidak berhak mengatur saya, yang diatur Anda. Kalau Anda tidak mau Ya, ikut, itu silakan egois. turun. Itu aja sih. Kalau tidak mau ikut aturan saya sebagai moderator dan pemilik kuasa di Koma ini, silakan turun kok. Kami nggak paksa Anda naik. Oke, Kak Fema dan Harap Berkat, silakan. Kalau nanti Putrajaya mengganggu, saya akan kick dia. Silakan. Ini saya udah baik loh nerima kamu loh. Silakan dilanjut Kak Fema dan Harap Berkat. Ya, saya mau nanya ini Mbak Fema. Ya. Bagaimana penjelasan Mbak Fema mengenai ayat Yohanes 1 Yohanes 1 ayat 1. Saya kutip dari apa namanya? Injil Pesita ya, yang dijelaskan oleh Pak Aldo. Itu bunyinya seperti ini. Pada mulanya adalah pada mulanya adalah Sang Sabda. Sang Sabda itu bersama-sama dengan Tuhan, dan Tuhan itu adalah Sang Sabda. Ya, kira-kira Mbak Vena menjelaskannya gimana itu? Sang Sabda itu siapa? Ya, Sang Sabda itu siapa, dan Tuhan itu adalah Sang Sabda gitu. Gimana penjelasan Mbak Fema gitu? Iya, iya itu kalau di LAI kan dikatakan bahwa firman manusia itu menjadi firman itu menjadi manusia, yaitu Yesus gitu kan. Yesus adalah Allah seperti itu. Nah, sebenarnya kalau yang aku pelajari Allah ya. Ini Allah kontesnya bukan Allah ya, Uni Rifa. Allah, Tuhan, Gusti, ya, Sang Yang Widi, Bapa, itu sebutan ya. Itu sebutan. Jadi sebenarnya semua Kristen nih kalau baca Alkitab sebenarnya tahu ya bahwa Allah yang Esa itu di Alkitab adalah Yahweh. Yahweh itu Yesus menyebutnya Bapa. Itu pasti udah tahu. Cuma memang, ini saya sebelum menjelaskan Yohanes 1 ayat 1 ya, Pak. Iya. Cuma memang kekristenan di seluruh dunia ini memang banyak pecah. Nah, salah satu kekristenan yang aku anut itu sama ada beberapa kekristenan yang lain juga, dia tidak menyembah Yesus tetapi menyembah Sang Bapa Yahweh itu. Karena itu mengikuti perintah Yesus. Sang Bapa itu adalah Yahweh itu. Ini semua orang Kristen apapun tahu ya, aliran Kristen apapun ini tahu. Nah, di Yohanes 1 ayat 1 bahwa firman bisa menjadi Yesus. Firman juga bisa menjadi gunung, firman juga bisa menjadi langit, bisa menjadi bumi. Jadi sang yang bersabda itu adalah Yahweh itu sendiri atau Tuhan itu yang bersabda. Nah, sabda itu adalah yang keluar dari mulutnya Allah atau yang menyabdakan tadi. Tapi kan jelas di situ selanjutnya kan bukan hanya penjelasannya kan bukan satu Yohanes 1 ayat 1 aja, Yohanes 1 ayat 3 dan 4 dan dikatakan bahwa firman itu telah menjadi manusia. Manusia itu adalah Yesus bersama-sama dengan kita. Mengapa ayat itu dikatakan kita? Karena Yesus pernah bersama-sama murid-muridnya di bumi, bersama ibu bapaknya di bumi, itu makanya mereka bilang kita. Nah, itu Yesus. Yesus sendiri yang berfirman adalah sang yang menyabda itu, yaitu Yahweh tadi sebenarnya. Kalau dilihat dari kitab aslinya yang bahasa Ibrani, Yunani, dan bahasa Aram. Saya memang tidak bisa bahasa Ibrani, Yunani, atau bahasa Aram, tapi kami semua dikasih kamus, Pak. Kamus-kamus bahasa Yunani dan bahasa Ibrani. Supaya apa? Supaya ketika kita membaca terjemahan, ini sama nggak sih sama yang artinya gimana sih dari bahasa aslinya, yang kitab yang pertama kali ditulis bahasa Yunani dan Ibrani, gitu Pak. Seperti itu penjelasannya Pak. Apakah Ibu mengakuin bahwa Bapa, Putra, dan Roh Kudus itu adalah apa namanya, dari surga gitu? Maksudnya
Bapa itu adalah Allah yang harus disembah, yang Yahweh tadi. Roh Kudus itu adalah pemiliknya adalah Bapa itu. Roh Kudus itu adalah nafasnya Sang Bapa, nafasnya Yahweh. Itu Roh Kudus. Sedangkan Yesus adalah putranya yang diciptakan. Tadi soal penciptaan sudah dibaca oleh Uni Rifa bahwa Yesus diciptakan sebelum bumi ada. Di Kolose 1 ayat 15 dikatakan Yesus adalah ciptaan yang pertama, yang awal. Di Wahyu 3 ayat 14 juga dikatakan Amin itu adalah Yesus. Yesus diciptakan sebelum segala sesuatu ada. Jadi Yesus diciptakan, Pak. Nah, ketika Yahweh atau Allah Bapa menciptakan segala sesuatu memang melalui Roh Kudus, karena memang Roh Kudus ini adalah nafasnya, kekuatannya, rohnya Sang Bapa. Jadi itu Yesus sama Bapa memang dua pribadi ya, Pak. Yesus yang diciptakan sebagai anak Allah yang diciptakan. Tadi di ayatnya di Yohanes 20 ayat 31 bahwa Yesus adalah anak Allah. Nah, kalau disebut di situ anak Allah doang, di mana kata-kata diciptakan ya tadi? Apakah Nubuatan di 8 ayat 22 23 tadi bahwa Yesus diciptakan sebelum bumi ada. Termasuk di Kolose 1 ayat 15 itu juga sama. Kolose 1 ayat 17 juga sama bahwa Yesus sudah diciptakan sebelum segala sesuatu ada. Nah, itulah yang diciptakan sebelum segala sesuatu ada, itulah yang dipindahkan ke rahim perawan suci Maria oleh Allah Bapa secara mujizat. ya, apakah Mbak Fema mempercayai bahwa setelah kematian Yesus disalib, Yesus bangkit begitu? Bangkit. Itu jelas. Yesus sendiri tahu. Itu ayatnya di Matius 21 ayat 16. Dan naik ke langit kan? Jadi nanti dulu ya ayatnya saya bacakan dulu. Saya Sadur aja karena ini saya hafal aja ayatnya. Ayat itu mengatakan bahwa Yesus sebentar lagi akan disesah, akan dianiaya oleh Yahudi dan akan dibunuh, lalu akan bangkit pada hari yang ketiga. Loh, ayatnya aja ada, ya tentu saya percaya bahwa Yesus bangkit pada hari yang ketiga sesuai ayat itu, Pak. Ya, dan naik ke langitnya? Naik ke Ya. langit. Nah, setelah bangkit ya Yesus mengatakan sendiri ya, dia tidak mau disinggol ya, nggak mau disentuh ya oleh kedua muridnya ya. Jangan sentuh aku dulu karena aku belum datang kepada Bapa. Aku akan pergi kepada Bapakku juga Bapamu, kepada Allahku dan juga Allahmu. Nah, itu Yesus mau bicara sama kedua muridnya yang akan nyentuh pas dia bangkit itu. Walaupun naik ke surganya itu pada hari yang ke-40, karena Yesus memang masih menguatkan, meyakinkan kepada murid-muridnya bahwa dia benar-benar bangkit. Ayat-ayatnya banyak itu, Pak. Nah, ini pandangan saya pribadi, Mbak Fema. Apakah tidak boleh Yesus itu disebut Tuhan karena dia naik ke langit juga begitu? Ya disebut Tuhan, tapi bukannya Tuhan Bapa itu bukan. Tapi apakah boleh disebut Tuhan juga gitu? Jadi seperti Boleh saja, karena Tuhan atau suci. Gusti atau itu kan sebutan saja, itu sebutan. Tetapi bukan Tuhan yang harus disembah ya. Karena ya penyembahan itu mutlak kepada Bapa Yahweh tadi, Allah Bapa Yahweh tadi, Allah yang punya nama Yahweh tadi, yang Esa tadi, itu yang harus disembah. Yesus juga mengajarkan begitu, Pak, di Alkitab. Ya silakan Pak Putra Jaya dulu dah. Saya sementara. Oke, terima kasih. Kita besarkan Pak Putra Harap Jaya dulu. Berkat, terima kasih sudah diskusi. Terima kasih Pak Ara Berkat. Pak Ara Berkat, kalau ada yang mau ditanya ke saya boleh ya nanti. Bukan hanya tentang, Lebih suka yang kecil. udah banyak kali ceritamu loh. Udah aku kasih kau besar biar ngomong sama Kak Firma. Silakan Putra Jaya. Kak Firma sebagai Kristen mengatakan Yesus itu terbukti ciptaan dan dalilnya memang ada. Kalau mau membantah silakan dibantah. Kalau nggak bisa bantah jangan sosok membantah, nanti malu. Banyak ayatnya, ya betul.
Iya, kan dari kemarin-kemarin kan pertanyaan Anda kan masalah ciptaan. Saya setuju karena dia diciptakan dari rahim Maria. Apa yang salah di situ? Yesus itu ciptaan. Ya iya, kalian aja yang tiap hari nanya-nanya itu Ya doang. udah, Udah dikasih kalau tahu begitu tapi Yesus nanya bukan terus. Tuhan. Hah? Kalau gitu dia bukan Tuhan. Tuhan itu bisa predikat, bisa sebutan, bisa Yang saya panggilan. tanya ini Tuhan pencipta alam semesta. Apakah Yesus Tuhan pencipta alam semesta? Silakan jawab, nggak usah bertele-tele, panjang kali lebar. Nah, dengar dulu ya. Allah Bapa itulah yang pencipta langit dan bumi ini. Yang tidak kita tahu- bicarakan Yesus, jangan lari ke Allah Bapa. Saya tanya, Tidak. apakah Yesus pencipta alam semesta? Kok lari ke Bapa? Bukan, Allah Bapa itu yang pencipta. Teman-teman, dengarkan ya. Putrajaya sudah menerima pernyataan Kak Fema. Harap berkat memang nggak bisa dibantah, guys. Ternyata Yonatan Nandar itu benar. Yesus adalah ciptaan. Sudah ada 3 Kristen yang tidak mampu menyanggah. Gini Uni. Aduh, Sebentar Uni. ganggu lagi. Kalian udah artinya udah menerima kan Tuhan Iya Yesus dong, itu Yesus udah ciptaan. Tapi besok Iya. jangan kau tanya lagi, jangan longor kalian. Kalau kami tanya lagi bukan sama kau, kan nggak semua Kristen menerima Yesus ciptaan, kan kau. Bosan saya dengarnya di TikTok. Itu yang kalian nggak ada urusannya dengan kau. Kami mau bertanya 100 kali itu nggak ada urusan dengan kau. Tugas kau adalah kalau kau tidak sepakat kau bantah, kalau kau sepakat katakan. Kok kau pula yang ngatur-ngatur kami apa yang mau kami tanyakan? Saya bilang ciptaan karena memang dia lahir Ya dari. sudah Yesus Makanya ciptaan. besok- Udah apalagi yang mau kau jelaskan? Jadi gini loh. Jangan Mbak kau Uni, atur kita lo. jangan- Gini loh bro. Tugas hak mengatur aku ya. Jangan kau gini. Nggak ada urusannya dengan kau. Mau 1000 kali ku tanyakan setiap hari itu nggak ada urusan dengan kau loh itu. Ngapain kau pula yang nyuruh-nyuruh aku? Makanya kau siapa? Aneh kau. Gini loh bro, kau di sini dikasih kesempatan kehormatan untuk menjawab dan meluruskan. Kalau kau sebagai Kristen percaya Yesus ciptaan, ya sudah berarti dia bukan Tuhan, clear. Ngapain kau berdebat? Tapi jangan Iya, kau yang ngelarang-larang kami mendiskusikan hal ini. Kenapa? Kau tidak berhak melarang kami. Gini, Uni, Karena kami ingin menyebarkan ajaran bahwa Yesus adalah ciptaan. Itu Gini, kami, Uni. hak kami. Oke. Nggak Udah ada urusannya dengan Jadi- kau. Jangan kau intervensi aku. Oke. Sedangkan donatur yang ngasih uang aja ke dalam Mesia dan pada diriku pribadi ndak berhak ngatur aku loh. Oke, udah saya jawab, saya tangkapin. Gini, Ya orang bijak udah itu selesai. jangan Sampai, Ya dengar dulu. nggak ada orang bijak bukan bijak kayak kau. Bijak menurut Orang kau belum bijak tentu itu bijak menurut jangan kami. sampai Bijak jatuh menurut 2 kali kau udah tempat turun kau. sama. Kau ini penjajah Itu kan- nih kau. Udah Yesus Anda itu- ciptaan udah clear. Kok kau pula ngatur-ngatur saya? Siapa kau? Orang donatur yang beragama Islam aja ngasih uang sama aku aja nggak berhak ngatur aku. Apalagi kau yang bukan siapa-siapa. Hari ini kita telah membuktikan kalau Yesus ciptaan. Tek. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Makan pukat teman-teman biar cerdas. Apa Bang Harap berkat? Ya, saya mau nanya lagi ke Mbak Fema. Boleh lanjut. Kak Pema silakan. Kalau nggak salah di kejadian 1 ayat Sabar 2, Christian, Kak Bang Harap berkat lagi ngomong. itu kan ada firman Tuhan. Ada firman Tuhan, marilah kita menciptakan manusia segambar dan serupa dengan kita. Kan kata-katanya kita. Nah, kita itu berarti kan jamak, nggak cuma satu ya. Nah, itu menurut Mbak Fema siapa aja itu? Itu Yesus sama Allah Bapa Yahweh yang mau menciptakan Adam. Oh, gitu. Ya, udah sementara itu dulu. Oke, Pak Berkat. Pak Christian silakan perkenalkan agamanya. Silakan diskusi dengan Kak Fema bahwa Yesus adalah Iya. ciptaan. Tok. Silakan. Ya. Jadi ini temanya Yesus adalah ciptaan ya? Betul. Dan Ya, juga oke. dibenarkan oleh Kak Berarti- Fema Hmm. dan Putrajaya. Oke. Kalau Yesus itu ciptaan, berarti dia yang ciptakan siapa kira-kira? Kamu agamanya apa dulu? Kristen ya? Oh iya, Kristen. Ini saya ngikuti silakan, Kak alur Fema. pikirannya dulu. Ya. Ya, jalan, Maksudnya Kak Fema. Yesus itu diciptakan kayak gitu. Ya, Oh iya. sesuai dengan ayat-ayatnya. Itu sesuai Iya. dengan ayat yang ada ya. Sesuai dengan ayat-ayatnya. Oke. Terus bagaimana kalau
ciptaan itu berarti ciptaan itu yang menciptakan dunia ini maksudnya. Apa yang diciptakan? Ya, apa pasti Andra sudah membaca Kejadian 1 sampai 7 itu penciptaan itu. Oh iya Terus sudah. ya pasti tahulah kalau Iya. sama-sama Kristen yang membaca Alkitab pasti tahu, ya kan? Iya. Iya, tahu. Yang Terus yang harus dijelaskan sebentar, Pak Christian, yang harus dijelaskan kan seperti tema bahwa Yesus ada ciptaan. Nah, maka sebagai orang yang murid Yesus, mengaku murid Yesus atau Kristen, sesuai dengan Alkitab, di Alkitab pun dijelaskan kisah Yesus diciptakan sebelum bumi ada, kan gitu tadi kata-katanya. Aku dibentuk, aku diciptakan sebelum bumi ada. Itu jelas banget kan kata-katanya. Nah, setelah itu Yesus di ayat 30-nya, Yesus sebagai anak kesayangan. Ya, jadi Yesus anak Allah yang diciptakan, gitu kan? Itu maksudnya karena ada kata-kata Allah juga, anak Allah juga. Kadang-kadang kan bagi yang awam yang belum belajar Yesus adalah anak Allah itu kan ada yang suka ngomong ke saya, oh Yesus Allah kok Yesus kok punya Allah, kok hamil punya anak. Nah, padahal anak secara diciptakan. Jadi penjelasannya seperti halnya Allah Bapa atau Yahweh tadi menciptakan manusia pertama yaitu Adam, tapi sebagai makhluk seperti kita, manusia jasmani seperti kita, sedangkan Yesus diciptakan di surga sebagai makhluk roh, bukan jasmani ya, seperti malaikat ya tadi saya udah ceritakan. Nah, itu dia yang diciptakan sebelum bumi ada, itulah yang secara mujizat dipindahkan ke rahim Maria menjadi manusia biasa. Cuman bedanya tadi ya, banyak ayatnya bedanya Yesus dengan manusia biasa kita ini, Yesus suci dan tak berdosa gitu ya, karena dia kudus anak Allah. Minum dulu. apa artinya anak Allah? Ya, anak Allah yang diciptakan. Kan udah jelas ayat-ayatnya Iya. bahwa Yesus diciptakan sebelum bumi ada. Iya, terus Adam kan juga diciptakan nih. Kenapa Adam nggak disebut anak Allah? Di kitab pertama kali ditulis bahasa Ibrani dan Yunani, Bentar, ada bentar, yang bentar. Allah. Ada mana? Halo? Iya. Maksudnya anak Allah apa dalam pemikiran Anda? Ya, anak Allah yang diciptakan, yang khusus diciptakan untuk menjadi juru selamat itu Yesus. Oh, maksudnya begitu ya. Ya, Dari apa diciptakan? Yesus Iya. tidak dijelaskan Yesus dari apa Nah. diciptakan, tetapi Yesus diciptakan sebagai makhluk roh seperti malaikat, tidak kelihatan tapi ada. Itu sebelum bumi ada, tadi ayatnya. Dan itu Bagaimana sebelum Allah menciptakan Yesus dengan bagaimana? dibentuk, diciptakan. Iya. Iya. Allah kan sepakat enggak ini kalau Allah itu tidak apa? Tidak bisa dilihat. berwujud jasmani. Iya, tidak bisa dilihat. Timotius berapa itu? Ya, banyak Terang yang tak ayatnya, terhampiri. banyak ayatnya bahwa Allah itu roh. Iya, Tidak bisa tidak dilihat. seorang pun pernah melihat Allah. Ya, tidak Kalau seorang saya pun. menciptakan robot kan selain pakai Yesus. tangan. Nah, sekarang saya tanya, kalau Allah menciptakan Yesus itu pakai apa? Ya, itu cara Allah sendiri bagaimana menciptakan. Yang jelas ayatnya mengatakan bahwa Yesus dibentuk, diciptakan di surga sebelum bumi ada. Baik, sekarang saya tanya, yang bisa mengampuni dosa itu Sang Pencipta atau yang diciptakan? Tadi ayatnya sudah saya sebut ya, bahwa di 1 Yohanes 4 ayat 9 dan 10 bahwa Allah Bapa atau Yahweh tadi
mengutus Iya, ini putra saya sedang bumi. mengikuti pikiran Anda. Enggak sesuai Pikiran ayatnya. Anda sedang saya ikuti. Christian yang sopan dong. Yesus kan Bu Vena ciptaan itu nih. menjelaskan Sekarang saya jelas. tanya. Christian, Christian. Bentar. Uni, saya minta tolong Uni supaya Bang Christian juga bisa Ya. tahu maksudnya. Bacain yang 1 Yohanes 4 Iya. ayat 9 dan 10 nih. Ya, sebentar Kak, saya bantu. Christian, saya ingatkan kepada Anda, narasumber kami jaga kehormatannya dan kami tidak izinkan untuk diganggu dengan cara apa ketika dia menjelaskan ditanya terus. Ya. Anda di sini diizinkan bertanya. Kalau Anda mau membantah Kak Firma, gunakan hal yang sama seperti yang dilakukan Kak Firma. Bawa datamu. Bawa data. Di sini umum Islam menghargai umat Kristen yang sopan, santun, menjelaskan menggunakan data, tidak menghujat, kami hargai. Bahkan kami jadikan narasumber. Kalau Anda tidak bisa menghargai saudara sesama Kristen Anda saja, kami akan turunkan Anda ya. Karena kami adalah umat Islam. Ini room umat Islam. Pak Harap Berkat kami hormati karena dia juga santun. Kalau Anda di sini terlihatnya hanya bertanya dan tidak jelas substansinya, maaf Pak, ini ada freeze yang mau bertanya juga. Bukan Anda sendiri yang akan kami hadapi, yang harus kami izinkan bertanya kepada Kak Fema ya. Paham ya? Ya, Oke. siap. Saya Kak dengarkan Fema, saja ayat dulu. berapa yang mau dibacakan? 1 Yohanes 4 ayat 9 dan 10. 1 Yohanes 4. 1 Yohanes 4. Ini Komal Islam. Komal Islam ini begini ya, menghargai orang Kristen yang sopan. 1 Yohanes, 1 Yohanes ya. Turun. 1 Yohanes ayat 4. Pasal 4 ayat 9 dan 10. 9. Saya bacakan ya. Cepat-cepat ya. Ya. Dalam hal ini, kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Itu ya. Ya. Terima kasih. Jelas ya? Nanti kita jelaskan dulu, nanti kata ada Kak Fritz. Silakan. Jadi Pak Kris jelas ya ayat itu ya. Bahwa Karena udah kasih- minta Kak Firma hari ini tangguh luar biasa ya. Kak Firma membuat 2 oten mencret, si John Wick sama si Christian tadi. Sekarang kita sapa nih. Pak Fris, Sebenarnya kalau menurut saya bukan mencret sih, tetapi mereka paham aja. Karena kita sesuai dengan ayat-ayatnya, kita ada data. ya istilah ada ayat. pasarnya mencret itu Kak. Kalau dalam bahasa akademinya mereka nggak paham. Oke Pak Fris, agamanya apa? Saya agama Kristen Protestan. Oke, di sini tema kita adalah Yesus ciptaan menurut saya dan Nandar setelah baca kitab kalian dan dibenarkan oleh Kak Fema yang adalah orang Kristen yang tidak bisa dibantah oleh 3 orang Kristen yang tadi. Silakan Anda kalau mau membantah boleh, mau meluruskan boleh. Oh ya, bukan cuma Kak Fema yang mengatakan Yesus ciptaan, tapi juga si Putrajaya yang juga Kristen. Silakan Kak Bang Fris, Anda mau bertanya, membantah, silakan langsung kepada Kak Fema. Oke, selamat siang ya semua. Iya, selamat siang. Izin ya, saya mau bertanya. Ibu Fema Kristen apa ya? Kristen yang menyembah Allah Bapa di surga, bukan menyembah Yesus. Yesus sebagai utusan, Sang Pencipta, Sang Juru Selamat, sebagai pembimbing kami, pemimpin kami, yaitu Yesus. Yesus. Ya kan Tadi begini Pak. saya Ya kan iya, begini Pak. Saya tadi- jelaskan sedikit. Saya jelaskan sedikit. Diakui bahwa Kristen itu pecah, ya. Ada yang menyembah Yesus dan ada yang nyembah yang disembah Yesus, yaitu Sang Bapa atau Yahweh tadi ya. Gitu. Jadi memang harus diakui bahwa kekristenan pecah ya. Uni sendiri juga tahu bahwa memang kekristenan pecah. Ada yang menyembah Sang Bapa Yahweh, ada yang menyembah anak Allah yaitu Yesus. Seperti itu. Nah, ini Bapak kan Protestan. Bagaimana tadi pertanyaannya lanjutannya? Gini, saya sedikit menyimak antara Bu Fema dengan siapa tadi ya? Bang Jaya ke siapa? Pak itu kali ya, Pak Harap kali ya.
Tadi saya diskusi agak panjang dengan Pak Arab. Tapi sempatnya Ibu Fema pernah katakan bahwa tentang hal ketritunggalnya itu, Bapa, Anak, dan Roh. Ya, tadi udah saya jelaskan arti dari Bapa itu siapa, bagaimana, dan Roh Kudus itu bagaimana, dan Yesus sebagai anak Allah bagaimana. Tadi saya udah jelaskan. Iya, maksudnya saya mau tanya ini begini ya, apakah mereka itu satu atau ada tiga? Kalau Roh Kudus itu adalah tenaga atau nafasnya Sang Bapa Yahweh. Tapi kalau Yesus adalah putranya, anaknya yang diciptakan sebelum bumi ada, awal penciptaan. Itu ayat-ayat tadi yang dibaca oleh Uni, sesuai dengan ayatnya. Seperti itu. Jadi menurut Ibu Fema bahwa Yesus itu bukanlah Tuhan. Yang Tuhan kan yang disembah, Pak, yaitu Sang Bapa. Yesus Iya, Sang Bapa. Tuhan atau anak Allah. Anak Tuhan, anak Allah, Kristus, Mesias itu Yesus. Kalau Allah Bapa yang punya nama Yahweh, Allah Bapa Yahweh itu bukan Kristus dan bukan Mesias. Yang Mesias dan Kristus adalah Yesus. Itu untuk membedakan bahwa Yesus itu adalah putranya yang diurapi menjadi Kristus atau Mesias. Yang mengurapi Yesus adalah Bapa itu sendiri yang memberikan itu. Jadi tetap beda, Pak. Yesus masa nanti dulu, kok sebentar, ini netizen kok lucu banget sih kata-katanya. Oh, udah nanti aja. Oke, Pak, seperti itu ya. Nah, Bapak boleh nggak nanti kalau sudah diskusi ini Bapak baca di Yohanes 17 ayat 21, 22 dan 23. Itu biar Bapak mengetahui kebersamaan atau persatuannya Yesus sama Allah Bapa itu seperti apa. Jawabannya di Yohanes 17 ayat 21, 22 dan 23. Iya. Nanti selesai bertanya ya. Ya, Iya, kita selesaikan dulu pertanyaan saya. baik. Begini, Baik. tadi juga, aduh ini udah lupa lagi apa yang mau ditanya karena udah terpotong. Jadi di dalam hal ini bahwasanya Yesus itu bukanlah Tuhan, tetapi tadi juga saya sempat mendengarkan ucapan dari Bu Fema yang mengatakan bahwasanya di dalam Yohanes pasal 1 itu ayat pertama, Ya, firman itu adalah Allah dan firman itu adalah, maksudnya begini, pada mulanya Yesus. adalah firman dan firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah sendiri, iya kan? Kemudian Nggak bilang Allah sendiri ya, nggak ada kata sendiri. Jangan ditambahin bahwa bersama-sama dengan firman itu bersama-sama dengan Allah dan oke firman gitu. itu adalah Allah. Selanjutnya, Ya, oke, selanjutnya begitu. ayat ketiga keempat bahwa firman itu adalah sudah menjadi manusia yaitu Yesus Kristus, benar? Ayat selanjutnya. Iya. Iya. Dan tinggal di antara kita kan? Ya, Mungkin begitu. Yesus tinggal di antara kita. Firman itu sudah menjadi manusia, Yesus tinggal di antara kita. Di antara kita dimaksudkan ketika Yesus di bumi. Kalau kita kan sudah nggak di antara kita. Kita kalau mau mengetahui kan dari Alkitab, ya kan? Di antara kita itu adalah mereka dulu yang bersama-sama dengan Yesus, yang sejaman dengan Yesus 2000 tahun yang lalu, Pak. Jadi itu bedanya Yesus dan Allah Bapa, bahwa Yesus bisa disentuh karena sudah menjadi manusia yang tadinya roh diciptakan di surga tadi. Sudah menjadi manusia Yesus. Iya kan? Bersama-sama dengan kita. Mereka pernah bersama-sama ke-12 murid Yesus. Orang-orang yang hidup Iya. bersama Yesus. Iya, sudah tahu itu, sudah tahu. Ya, pasti tahu. Kalau Mengenai- Kristen tahu ini.
sudah tahu kedatangan Yesus itu untuk apa. Ya kan Ya, sudah bilang tinggal di antara kita dan dia itu datang sebagai penebus, ya kan? ya, Tapi dari yang saya juru selamat dan penebus dosa. bilangnya Ya, kalau dia itu bukan Tuhan sendiri. Karena di Yohanes pasal 13 ayatnya yang ke-13, waktu Yesus bercakap-cakap dengan murid-muridnya, murid-muridnya pernah mengatakan bahwa engkau guru dan Tuhan. Lalu apa yang Tuhan, Pak. Yesus katakan? Pak. Benar, Kalau benar di kitab katamu. aslinya, nanti dulu, saya potong sebentar. Sebenarnya Yesus itu kalau di kitab aslinya bukan Tuhan, tapi Tuan. Ya, Tuan, Pak. Sebenarnya Tuan itu lai aja, itu yang bilang Tuhan itu lai, LAI, Lembaga Alkitab Indonesia, itu yang menerjemahkan Yesus adalah Tuhan, padahal Tuan aslinya di kitab Ibrani dan Yunani yang bahasa Aram yang Alkitab ditulis yang pertama kali adalah Yesus adalah Tuan, bukan Tuhan. Ya. Jadi Tuhan atau Tuan atau Bapa atau Allah atau Gusti itu sebutan. Sebutan untuk yang kita sembah. Sebutan. Jadi Yesus disebut bilang Tuhan ya nggak apa-apa. Tetapi untuk realnya, untuk penyembahan tetap Yesus sendiri menyembah Bapa. Menyembah Bapa. Yesus sendiri mengajarkan di Matius 6 ayat 9, Yesus sendiri mengajarkan agar murid-muridnya menyucikan nama Bapa, berdoa kepada Bapa. Itu by data ya, seperti itu ya Pak. Jadi Tuhan ya Pak, bukan Tuhan ya. Dari Jadi Kejadian bukan sampai Tuhan Wahyu. dulu. Ya, ya, iya memang Tuhan. Apakah Terus yang mau datang kedua kalinya Yesus. sesuai dengan Matius pasal 24 itu ayat yang ke-30 31 menceritakan tentang kedatangannya pada kali yang kedua. Ya, termasuk di Wahyu juga, di Wahyu 19 ayat 11 itu juga kedatangan Yesus. Iya. Nah, kalau betul, Yesus yang datang, dikatakan di sana Yesus datang yang kedua kalinya bersama bala tentara Allah. Ya. Jadi bersama bala tentara Allah. Tuh bala tentara Allah itu siapa? Itu adalah para malaikat. Dan kedatangannya, apakah Bapak sudah tahu seperti apa? Ngomong-ngomong, Bapak sudah tahu sekarang ya bahwa Yesus diciptakan ya. Karena temanya di Uni Riva bahwa Yesus ciptaan tadi ya, Yesus ciptaan. Halo. Ya, nggak ada yang bantah dari tadi Kak Fema. Ada 7 Kristen dari tadi tidak ada yang mampu membantah Kak Fema. Ya, karena Bahwa memang Yesus- ayat-ayatnya ya. Mungkin saya dulu, saya prologan dulu ya buat teman-teman semua, biar temanya nggak kabur-kaburan ya. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman muslim. Dan selamat siang, salam, salve buat teman-teman Kristen. Kali ini luar biasa diskusi kita, di mana Kak Fema sebagai saudari Kristen kita menjadi narasumber di Komalnya Yonatan Nandar. Dan dari tadi Kak Fema mampu membuktikan sebuah statement keyakinan dan terbukti secara ilmiah, tekstual, tertulis, kontekstual, dan faktual bahwa ternyata Yesus adalah ciptaan. Sudah 7 Kristen yang naik dari tadi. Di antaranya ada Putra Jaya, bahkan membenarkan Kak Fema. Kemudian ada John Wick, mencret tak mampu membuktikan. Ada lagi Christian, mencret tak mampu membantah. Sekarang ada Pak Harap Berkat, tidak mampu membantah tapi masih mendengarkan. Mudah-mudahan bisa belajar ya. Kemudian Pak Fris sekarang akan diskusi dengan Kak Fema. Mampukah Pak Fris membuktikan kalau Yesus bukan ciptaan? Mari kita dengar bersama-sama saudara-saudara. Silakan waktu dan tempat kami persilakan kepada Kak Fema. Kak Femanya ada telepon dulu ya guys. Narasumber kita sedang ada telepon ya. Maaf. Buat teman-teman kita yang Kristen yang mau antri, silakan naik ke atas dengan catatan harus rapi, tidak boleh berisik, harus sopan santun, menghargai perempuan.
Karena Komal ini Komal Islam. Kami tidak izinkan penjajah dan penghujat untuk menguasai Komal. Kami akan memberikan kesempatan kepada kalian yang bisa menghargai diri kalian dan menghargai orang lain untuk ada di Komal ini. Ketika kalian tidak menghargai kami yang adalah penguasa Komal ini, kami ludahi dengan tidak hormat. Oke, kita sapa dulu tamu-tamu sudah masuk. AR179 agamanya apa? Sabtu Minggu. Agamanya apa? Nanti dorong Sabtu Minggu ini saja. Oke, turun. Yang tidak ada kepentingan untuk naik jangan nih. Kak Fema sudah bisa dilanjut dengan Bang Fris. Assalamualaikum Pak Dance. Pak Dance kita standby saja dulu karena di sini waktu Kak Fema kita kasih kesempatan menjadi narasumber. Silakan Kak Fema menjelaskan kepada Bang Fris kenapa Yesus dianggap sebagai orang yang diciptakan. Silakan Kak Fema. Iya. Jadi saya menjelaskan ini, bukannya Bang Fris tadi mau tanya. Mau tanya apa lagi Bang Fris tadi? Ya begini, tentang kedatangan Tuhan kan tadi kita udah sampai di situ. Ya, Mengenai kedatangan banyak ayatnya bahwa kedatangan Yesus yang kedua kali adalah disebut akhir zaman ya. Betul? Iya, Ya. iya. Yesus yang Yang saya datang. maksudkan mengenai kedatangan Tuhan Yesus itu kan tatkala dia menjemput para saleh-salehnya atau orang-orang yang percaya yang mengikut segala hukum apa saja yang sudah dia ajarkan, ya kan? Karena di dalam Yohanes pasal 14 ayat 1 katakan tentang hal dia akan ini pergi kepada Bapa menyediakan tempat, nah dan lain-lain sebagainya. Jadi kita sudah tahu tentang hal itu. Jadi begini ya Bu, tatkala Yesus itu menjadi raja di sana nanti, apakah raja itu bukan dia yang menjadi Tuhan, yang Tuhan sendiri? Atau Coba dibaca selain dari Yesus, jawabannya. selain dari Yesus itu masih ada raja di atas dia, masih ada penguasa di atas dia, masih ada Tuhan di atas dia. Tuh, Itu coba pertanyaannya. tolong dijelaskan. Iya, Ya. Oke, jawabannya di Wahyu 20 ayat 6 ya. Wahyu 20 ayat 6 bahwa Yesus nanti di sana akan menjadi raja ya di atas segala raja. Tetapi suatu kerajaan itu kan seperti kalau kerajaan Indonesia misalnya presiden ada menteri-menterinya. Nah, di Wahyu 20 ayat 6 itu dijelaskan bahwa Yesus dibantu oleh orang-orang terpilih akan memimpin kerajaan itu, ya kan? Nah, kalau tadi Pak Fris mengatakan bahwa raja di atas apakah ada raja lain? Ya tidak. iya, karena Ya. dia bilang kan dia itu raja di atas segala raja dan tuan di atas segala tuan. Nah, Nah, jadi berarti pemahaman kita bisa paham saja. Kalau dia bilang bahwa dia adalah satu-satunya raja dan dia adalah satu-satunya sebagai tuan di atas segala tuan, lalu siapa tuannya lagi? jawabannya di Gimana, Ibrani 1 ayat 4 bahwa Yesus itu posisinya selalu duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Jadi seluruh kerajaan yang Yesus pimpin di surga, baik itu di bumi dan di surga, penyembahannya tetap kepada Allah Bapa Yahweh. Kerajaan itu sendiri adalah harus menyembah Allah Bapa Yahweh. Tetapi yang memimpin kerajaan itu adalah raja di atas segala raja, yaitu Yesus. Di mana datanya, Bu? Di Wahyu tadi, Kak. Di Wahyu. Ya, mengenai raja itu masih ada kepemimpinan di atasnya raja itu yang Ibu sebutkan itu Bapa, gitu. Iya, betul. Kalau, oke. Yesus itu tugasnya hanya 1000 tahun, Pak, diberikan sebagai raja di atas segala raja. Setelah 1000 Jadi- tahun, nenek dulu, Jadi- gantian dulu. Jadi Bapak pasti udah iya. pernah baca Wahyu 20 ya. Wahyu 20 judulnya adalah Kerajaan 1000 tahun. Nah, kerajaan 1000 tahun itu adalah Yesus sebagai raja
di atas segala raja, tidak ada kerajaan-kerajaan manusia lagi, hanya kerajaan di surga, tetapi memimpin juga rakyat juga di bumi, Pak. Oh, Nah, ya kan? iya, Wahyu itu 20 saya ayat 6 itu, tahu. Nah, di Wahyu 20 di ayat jam 6 itu. di zaman 1000 tahun masa damai itu, Bu, bahwasanya iblis itu akan dirantai. Maka Ya, itu disebut 1000 tahun masa damai dan dia akan memimpin ke pemerintahannya itu. ya. Tetapi setelahnya itu dia itu akan menjadi raja untuk selama-lamanya. Tidak, Pak. Itu. 1000 tahun saja, nggak bilang selama-lamanya. Apa? Coba Bapak sekarang Bapak jawabannya di sini supaya Bapak tidak berpikir bahwa Yesus selama-lamanya. Di Wahyu 20 ayat 6 itu 1000 tahun saja Yesus diberi kuasa oleh Allah Bapa untuk menjadi raja di atas segala raja. Setelah itu, setelah 1000 tahun, Bapak baca di 1 Korintus 15 ayat 24. Di sana dikatakan setelah 1000 tahun itu kerajaan itu akan diserahkan kepada Bapaknya. Setelah sempurna ya, setelah sempurna itu 1000 tahun itu kan menyempurnakan manusia itu sampai selama 1000 tahun itu sesuai dengan kehendak Bapa. Setelah udah jadi sempurna sesuai dengan kehendak Bapa, diberikanlah kerajaan itu kepada Allah Bapa itu sendiri. Baca Di mana? 1 Korintus 15 ayat 24. Nanti Bapak baca di sana sama ayat 25-nya juga boleh. Semua sudah ditundukkan, kematian sudah tidak ada lagi, baru semua diserahkan kepada Bapa. Dan Yesus Terus gimana akan ini? dan selanjutnya Yesus akan tunduk kepada Bapa, baru itu selama-lamanya. Kalau Yesus hanya 1000 tahun, diberikan 1000 tahun oleh Bapa untuk memerintah sebagai raja di atas segala raja. Itu banyak ayatnya. Nah, begini ya. Jadi kalau ibu mau bilang bahwa dia itu hanya menjadi raja 1000 tahun saja. Iya, Terus sesuai dengan ayat ada. tadi toh. Nah, sekarang coba ibu jawab tentang ayat firman Tuhan setelah Yesus itu pergi ke surga, lalu dikatakan bahwa segala kuasa ada di dalam tanganku, baik di surga maupun di bumi. Berarti Iya. kalau begitu, Bu, berarti Yesus itu mau melampaui batas kekuasaan daripada Bapa itu. Apa benar Ya, itu seperti kan itu? kan kekuasaan Karena atau Kak karena Fema sama Bang Pris sebentar. karena Nandar, aku mau itu sholat zuhur ya. Bentar. Kak Fema, bantu aku untuk kondusifkan Komal ya. Nanti kalau seandainya sudah mulai ini, kalau bisa jangan berantem. Aku mau sholat zuhur dulu ya. Oke. oh iya, Buat moderator kami dibantu tidak dipandu ya, jangan gampang menurunkan, jangan gampang menaikkan. Kasih kesempatan Kak Fema dan Bang Pris diskusi damai, diskusi santun di Komalnya Yonatan Nandar. Lanjut, saya sholat zuhur dulu. Oke, jadi begitu ya, Bu. Saya tanya sama Ibu. Karena Yesus kan terangkat ke surga, dia katakan bahwa segala kuasa ada di dalam tanganku, baik di surga maupun di bumi. Mungkin sampai di bawah bumi. Nah, sekarang coba Ibu pikirkan, kalau dia berani berkata tentang hal kuasa di surga, sedangkan kalau mau dipikir Ibu bilang surga itu tempat kediamannya Bapa, ya kan? Iya, memang ada ayatnya toh. Iya, tunggu, Bu. Berarti Yesus ini mau Tapi dari tadi kok Bapak nggak mau mengakui bahwa Yesus duduk di sebelah kanan Allah Bapa ya? Ayat-ayatnya banyak ya. ada saya mengakuinya itu. Ya Saya sudah, tidak. berarti itu ada Bapa, ada Yesus. Nah, Yesus kuasa itu Iya, diberikan oleh Bapa. Yesus punya kuasa itu diberikan oleh Bapa itu sendiri yang memberikan kuasa kepada Yesus. Nah, setelah 1000 tahun kerajaan selesai, itu diserahkan semua kepada Bapa dan Yesus tunduk kepada Bapa sebagai Bukan, Bu. Yang saya maksudkan begini. Karena kan Yesus mau pergi ke surga. Lah, ayat-ayatnya mengatakan itu kok bukan. Jangan bilang bukan. Bahwa dia berkuasa.
Itu Tritunggal, kepercayaan Tritunggal, nggak ada ayatnya. Saya jelaskan dulu, Pak. Kepercayaan Tritunggal yang mengatakan Yesus Tuhan dan Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus ujung-ujungnya adalah menyembah Yesus, itu munculnya atau lahirnya adalah tahun 318 Masehi. Itu lahirnya, ya, di Konsili Nicea. Itu lahirnya Tritunggal. Sebelum tahun 318 Masehi, Kristen yang mula-mula yang diajarkan oleh Yesus, termasuk ke-12 murid Yesus, kekristenan awal itu bukan menyembah Allah. Saya tambahkan izin sebelum sholat biar nggak Konsili Nikea tahun 325 dan tahun 325 itu sebenarnya belum penyempurnaan Tritunggal, masih homoousios atau penyetaraan Yesus dengan Bapa. Tritunggal itu di abad kedua sebelum ya, dari Tertullianus yang membawakan di abad kedua. Lanjut. Suka sekali saya Kak Fabima ini baca literasi ternyata. Lanjut. Ya, jadi sebelum tahun-tahun yang disebut oleh Uni, sebelum tahun 318 Masehi itu kekristenan awal mula. Kekristenan mula-mula yang diajarkan oleh Yesus nggak pernah mengajarkan Allah Tritunggal loh. Tidak. Yesus mengajarkan menyembah Allah Israel yang Esa. Termasuk di Ulangan 6 ayat 4, Nabi Musa juga berkata bahwa Allah Israel itu Esa. Nah, itulah yang diajarkan oleh Musa, juga diajarkan oleh Yesus bahwa yang disembah itu Allah Israel yang Esa. Dikokohkan lagi di Yohanes 4 ayat 55, di sana juga dikatakan bahwa Allah itu Esa. Bukan, ajaran Yesus bukan Tritunggal. Ajaran Tritunggal itu adalah bapak-bapak gereja berkumpul di Konsili Nicea mencetuskan bahwa Allah itu Tritunggal. Padahal itu padahal Yesus tidak pernah mengajarkan. Itu bukan ajaran Yesus. Alkitab maupun Yesus tidak mengajarkan Tritunggal. Allah Trinitas tidak ada. Sebelum tahun itu muncul, kekristenan awal, Yesus mengajarkan menyembah Bapa, menyucikan Bapa, menyembah Allah yang Esa, yaitu Allah Israel. Allah Israel itu siapa? Yahweh tadi. Kalau boleh tahu, jadi doktrin ibu ini namanya apa, Bu? Doktrin? Bukan doktrin. Kami bukan doktrin. Iman kami menjadi murid Yesus sesuai dengan perkataan Yesus dan sesuai dengan ayat-ayatnya. Ya, pengajaran Tidak ada itu Yesus kan mengajarkan Tritunggal. Yang ajaran Tritunggal itu ajaran bapak-bapak gereja, walaupun tidak setujui oleh seluruh dunia kekristenan, tetapi tetap berjalan dan vokal sampai hari ini. Begitu. Sebelum tahun itu, kekristenan yang mula-mula Yesus ajarkan menyembah Allah yang Esa, Allah Israel yang Esa. Sama seperti Maria dan Yusuf lah, seperti ayahnya. Siapa yang disembah? Kan mereka bahwa Yesus itu putra Tuhan. Oh ya, kita memang memuliakan Yesus sebagai putra Allah, sebagai utusan Allah, sebagai juru selamat dan penebus dosa, sebagai pimpinan jemaat, ya kan? Apakah Mbak Fema percaya Yesus itu disalib atau digantung? Gitu. Mbak Fema memakai lambang salib nggak dalam Kalau sekarang kayaknya temanya bukan itu ya, nanti malah temanya bukan itu deh. Bahwa percaya dulu aja bahwa Yesus itu adalah diciptakan. Nah, Yesus itu anak Allah yang diciptakan. Saya lengkapi, anak Allah yang diciptakan. Ayat-ayat penciptaannya jelas tadi udah dibaca oleh Uni Rifa, bahwa Yesus adalah diciptakan sebelum bumi ada. Dan ayat yang ke-30 dikatakan Yesus sebagai anak Allah bersama-sama dengan Allah. Itu di ayat yang 30. Nah, sedangkan Allah aja tidak bisa dilihat. Tadi sudah dibahas oleh jadi Pak. aliran Mbak Fema ini nggak ada namanya gitu ya? Apakah paham? Ini menamakan kami Kristen sejati, menamakan kami Kristen sejati.
sama nggak dengan paham Arius gitu, doktrin Arius? Enggak, kita doktrinnya dari mutlak dari Alkitab, tidak dari mana-mana. Jadi di seluruh bola bumi ini sama, mutlak sama dari Alkitab. Di luar Alkitab tidak Ibu, ya. Ibu Yahweh ya, Yehova, saksi-saksi Yehova. Kekristenan yang menyembah Yahweh bukan hanya saksi Yehova saja, Pak. Ada beberapa Iya, tapi kekristenan. aliran mana? Aliran mana? Yahweh, Ya aku saksi sih alirannya Kristen sejati ya, Kristen sejati penyembah Allah yang sejati yaitu Yahweh. Oh, Seperti berarti saksi Yehova ya. Yang banyak dikenal orang katanya saksi Yehova begitu. ya tadi saya sudah katakan bahwa yang penyembah Yahweh itu bukan hanya saksi Yehova, Pak. Iya, tapi yang saya tanyakan, Ibu saksi Yehova ya. Bukan. Kristen sejati. Kalau saksi Yehova itu di gedungnya tulisannya kan Kerajaan Saksi-saksi Yehova. Gitu ya, ada tulisannya ya. Kalau kami Kristen sejati, Pak. Ada kesamaannya. Termasuk yang namanya Pak Fran itu juga, dia bukan saksi Yehova, tapi dia juga menyembah Bapak Yahweh. Pak Fris seperti itu ya. Kita sudah nanti pertanyaan-pertanyaan Pak Fris tadi kan saya jawabnya dari ayat-ayatnya. Nanti mengenai kesatuannya Yesus dan Bapa itu seperti apa di Yohanes 17.